Kalau kita pada hidup kita, pertanyaan kita adalah gimana saya tidak khawatir dan tidak takut? Ya tidak bisa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun juga bersedih. Ada namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasa khawatir, ya, ketika terjadi dalam ujian-ujian dakwahnya, terutama ketika perang Khandaq. Kan Rasulullah ketika perang Khandaq juga tidak tahu kalau pasti akan menang dan musuh nanti akan dikirimkan angin, lalu akan memporak-porandakan kemah mereka. Lah kalau Rasulullah tahu bahwasanya nanti Allah akan mengirimkan angin yang memporak-porandakan orang-orang musyrikun, ya Rasulullah tidak usah susah-susah membuat Khandaq kan. Dan ketika membuat Khandaq ataupun parit pada saat itu, Mas, semua para sahabat itu merasa khawatir dan ketakutan karena mereka baru kali itu akan diserang begitu banyak jumlah koalisi. Karena perang Ahzab itu atau perang Khandaq itu disebut Ahzab karena berkoalisi itu. Jadi namanya koalisi itu dari dulu kebiasaannya orang kafir itu berkoalisi. Jadi kalau orang misalkan nyerang negara Islam terus mereka mengatakan negara koalisi nyerang, misalkan Irak atau nyerang mana. Nah dulu tuh memang sudah disebut dengan Ahzab. Maka rasa khawatir itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah memanage rasa khawatir dan memanage rasa takut. Itu yang bisa dilakukan, Mas. Ini pertanyaan yang benar. Jadi saya luruskan. Jadi pertanyaannya adalah gimana Ustadz caranya memanage rasa khawatir itu? Kalau kita sudah sepakat rasa khawatir itu pasti terkadang muncul, maka itu fitrah. Cara untuk memanage rasa khawatir itu adalah dengan melihat perjalanan hidup kita selama ini. Salah satunya, kita flashback pada kehidupan kita. Tadi Mas siapa? Mas siapa tadi namanya? Mas Fani. Mas Fani flashback pada kehidupannya. Selama ini Mas Fani sampai bisa hidup pada kesempatan hari ini, mengikuti kajian ini. Mas Fani mungkin sudah 30 tahun. Pernah nggak ditinggalkan sama Allah selama 30 tahun? Kalau ditinggalkan oleh Allah, Mas Fani sudah tidak mungkin berada di sini dan pasti sudah hancur berantakan hidup kita. Ataupun jasad kita sudah hancur berantakan. Tapi kita masih bisa duduk di sini. Saya umur 43, mungkin Mas Fani umur 30 atau 35 atau 40. Kalau masih bisa di sini, itu berarti kita selama ini dalam flashback kehidupan kita tidak pernah ditinggal sama Allah. Mungkin Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu mengabulkan apa yang kita butuhkan. Dan itu yang harus kita suntik dalam mindset pola pikir kita. Mindset pola pikir kita. Allah memang nggak ngasih apa yang kita inginkan. Bukan karena Allah nggak mampu, karena Allah tahu apa yang kita inginkan itu nggak cocok untuk kita. Yang akhirnya nanti kalau dipaksa dikasih, bukan menjadi kebaikan, tapi justru akan menjadi sebuah kerusakan. Tidak setiap yang nikmat itu baik untuk kita. Minuman soda itu nikmat, tapi baiknya untuk kita? Tidak baik. Gula-gula yang manis, gula gali, dan berbagai macam gula yang membentuk glukosa, itu disenangi oleh kita. Tapi baik untuk kita? Belum tentu baik untuk kita. Maka sesungguhnya kita harus betul-betul flashback. Oh, kehidupan saya selama ini dijagain oleh Allah terus kok. Nikmatnya Allah juga terus banyak. Setidaknya saya punya sisi-sisi yang membuat saya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Allah berikan. Mungkin memang saya tidak sebagaimana. Mungkin saya memang tidak semegah Nabi Sulaiman. Tapi saya juga tidak setragis Nabi Ayub yang pernah mengalami ujian yang lebih buruk daripada saya. Mungkin saya tidak semegah Nabi Daud ketika punya kerajaan, tapi saya juga tidak setragis Abu Kilabah hari ini. Lalu apa yang menjadikan saya memiliki, apa yang menjadikan rasa khawatir itu membunuh saya? Kalau Mas Fani merasa khawatir terhadap rezekinya, ada orang yang mereka datang dalam kondisi yang lebih parah daripada Mas Fani, tapi masih bisa tersenyum ketika minum kopi. Dan itu sudah cukup membuat kita ditegur. Oh, ada orang yang jumlah gajinya jauh lebih rendah daripada saya, tapi minum kopi masih bisa tersenyum. Dan masih bisa nikmat dalam tidur. Karena sekali lagi, kita harus yakin. Allah mungkin tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi pasti mencukupi apa yang kita butuhkan kalau kita bersandar kepada-Nya.